Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di penghujung tahun 1447 Hijriah dan akan memasuki tahun 1448 Hijriah. Banyak hal yang kita lakukan di selama 354 hari di tahun 1447 Hijriah. Dimulai dari perbuatan yang baik, sunnah, wajib, makruh, sampai kepada perbuatan-perbuatan yang haram, dosa, dan perbuatan maksiat. Di tahun 1448 Hijriah ini, mari kita sama-sama melakukan introspeksi, muhasabah, mawas diri, supaya di tahun 1448 lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur summa qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan terhadap prospek kehidupan di masa yang akan datang. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha waspada terhadap apa yang kalian lakukan. Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar mengatakan, yang dimaksud dengan prospek kehidupan di masa yang akan datang bukan hanya untuk kehidupan di masa yang akan datang ke depan atau setelah tua, akan tetapi terhadap kehidupan kita setelah kita mati. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Adakan sebuah perhitungan di dalam diri kalian semua sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 hal yang harus kita lakukan apabila di tahun baru 1448 Hijrah ingin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama, lakukan mu'ahadah, artinya mengingat kembali janji kita dengan Allah. Salah satu janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa ucapkan pada saat ketika kita mau sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru semesta alam. Kedua, lakukan muraqabah, artinya
upayakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diawasi oleh dua malaikat Raqib dan Atid, yang ditulis di dalam kitab Sijin dan Eliyin, di mana kelak akan diperlihatkan dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, lakukan muhasabah, artinya evaluasi atau introspeksi atau mawas diri. Apakah kita hidup ini lebih banyak amal kebaikannya atau sebaliknya? Andaikan saat ini kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada Allah, sudahkah kita siap dengan amal perbuatan yang telah kita lakukan? Keempat, lakukan mu'aqabah, artinya adakan pemberian sanksi pada diri kita. Andaikan kita melakukan kelalaian, contohnya ketika kita sholat subuh kesiangan, maka harus ada sanksi jika kita ingin kehidupan kita lebih baik lagi. Di antara sanksinya adalah besok saya akan ke masjid dengan datang lebih awal. Kelima, lakukan mujahadah, artinya sungguh-sungguh kita dalam melakukan sesuatu semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka sesungguhnya kami akan tunjukkan pada jalan kami. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berlaku baik. Mudah-mudahan di tahun baru 1448 Hijriah ini, kehidupan kita di masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.